Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan saya ini sudah eh, tertata beberapa Arduino ya, microcontroller, papan single board microcontroller Arduino, ada Uno, ada Arduino Mega, ada Arduino Genuino 101, ini Arduino Nano, ini Arduino Micro, Arduino Pro Mini ya, Arduino Pro Mini, dan ini jarang disebut Arduino sih ya. Ini adalah ya Atini 85 ya, microcontrollernya, atau sering disebut Digistan. Ya, Arduino ini adalah papan elektronik microcontroller single board yang sedang naik daun ya. Banyak digunakan oleh para hobi untuk membuat peralatan elektronik. Sebenarnya inti dari sebuah Arduino adalah microcontroller yang terdapat di dalamnya. Ini menggunakan chip atau IC Atmega 328 umumnya ya. Kecuali ini Mega dan Genuino beda, tapi secara umum inti dari sebuah papan Arduino ini adalah IC atau microcontroller Atmega 328. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa membuatnya ya dalam sebuah breadboard, misalkan seperti ini. Ini akan mempunyai fungsi yang sama, tetapi kurang fitur-fitur ya. Misalkan kalau di Arduino itu ada USB to serial, kemudian juga ada regulator tegangan hingga bisa kita masukkan tegangan berapa saja. Tetapi pada Arduino breadboard atau Arduino yang kita rakit sendiri ini minim fitur gitu. Sebenarnya bisa saja ditambahkan sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Arduino yang sebenarnya, ini juga bukan Arduino asli ya. Arduino asli harganya relatif mahal. Ini kurang lebih KW-nya ya mungkin. Sebetulnya bukan KW karena sebetulnya Arduino itu adalah papan elektronik yang bersifat open source. Jadi siapapun bisa mengembangkan dan membuatnya. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat Arduino untuk dapat kita gunakan pada berbagai proyek elektronik yang akan kita buat nanti. Namun tidak akan kita buat di breadboard karena kalau di breadboard untuk sebuah proyek rasanya tidak akan cocok ya. Koneksinya tidak sekokoh kalau kita solder. Oleh karena itu kita akan gunakan PCB lubang seperti ini ya. Kita solder terutama Atmega 328 nya, dan kita hubungkan dengan komponen-komponen pendukung lainnya. Sebelumnya saya sudah membuat sketsa atau rancangan Arduino yang akan dibuat seperti ini.
ada kristal. Kemudian ini tombol reset, ini header untuk tegangan GND, ini untuk tegangan VCC atau positif. Kemudian ini pull up resistor untuk pin reset, dan ini indikator. Saya buat dua indikator, satu indikator power listrik, kemudian ini indikator yang terhubung ke pin D13 untuk mengetahui apakah Arduino kita ini berjalan dengan sesuai harapan atau tidak. Kemudian akan kita buat juga ISP header di sini, header untuk programming, untuk memprogram Atmega yang kita pasang, atau juga untuk mengisi bootloader ke dalam IC Atmega ini. Nah, ini sudah saya buat sketsa atau gambaran peletakan komponennya kurang lebih seperti ini. Ini belum disolder ya. Langsung saja kita buat. Untuk pertama, ini pin 1 di sebelah sini. Nah, ini kalau kita angkat ini soket IC, di bawahnya ada jumper. Nah, ini kabel sebagai jumper. Ya, ini untuk menghubungkan power dari pin 7 ke pin 20. Kemudian yang panjang ini untuk menghubungkan pin D13 digital 13 ke LED ya. Langsung saja kita solder. Kita posisikan dulu komponen-komponen ini. Yang pertama kita solder adalah jumper ya. Ini kita cabut dulu. Ini sudah kita pasang beberapa komponen, belum permanen. Beberapa hanya satu kaki saja yang kita pasang untuk memposisikan saja. Belum kita hubungkan antar komponen. Hanya jumper ini yang kita pasang terlebih dahulu karena nanti akan kita posisikan di bawah soket IC. Jumper ini menghubungkan dari pin 7 ke pin 20 VCC untuk Atmega 328. Ini sudah saya tandai. Nah, ini juga sudah saya tandai untuk pin programming ISP. Nah, kita pasang soket IC. Oke, seperti ini. Pemasangan komponen sudah selesai, termasuk di sini microcontroller Atmega 328P-nya sudah dipasang. Kemudian juga hubungan antara komponen sudah disambungkan. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan jalur ground. Ini jalur reset terhubung ke header programming. Kemudian jalur VCC adalah melalui kawat ini, kabel ini. Selanjutnya tinggal kita programming. Kita program menggunakan USB ASP. Kita pasangkan header. Ada baiknya sebelum kita pasangkan ke komputer kita cek kembali hubungan
antar komponen ini, terutama untuk pin VCC dan pin GND. Khawatir terjadi short. Apabila sudah yakin, kita coba pasang ke komputer. Ketika pertama kita colokkan, pastikan lampu indikator USB ISP menyala. Kalau tidak menyala berarti ada short, harus segera kita cabut. Kita pasangkan USB ISP pada port USB laptop. Nah, ini terlihat menyala, berarti tidak ada yang shortnya. Kemudian kita buka Arduino. Dari menu tools, pilih board yang sesuai. Saya gunakan Arduino Nano dengan prosesor Atmega 328P, dan ini programmer yang kita pilih USB ISP. Kemudian kita klik tools lagi, kita pilih burn bootloader. Ya, sukses down bootloader. Kemudian kita upload sketch. Ini sudah terbuka blink ya. Apabila belum, dari file example basic blink, ini kita pilih sketch, kemudian upload using programmer. Ya, lampunya sudah berkedip, maka Arduino yang kita rakit ini sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya bisa digunakan untuk proyek-proyek lainnya ya.